Oke, sekarang kita sudah bersama dengan ini Lesti, ibunya Lesti. Ada Iis Dahlia. Ini yang tahu Lesti, ini salah satu yang tahu Lesti dari kecil. Pada ribet banget deh, amarah ya ibu-ibu, kenapa sih? Karena dia itu bukan cuma sekedar Lesti, tapi dia itu mewakili banyak perempuan lain yang sebetulnya juga menggambarkan kondisi kejiwaan perempuan-perempuan yang mengalami KDRT atau laki-laki yang mengalami KDRT. Ya, kita ngomong perempuan mulu, KDRT juga laki juga. Karena juga bukan fisik tapi mental juga ya. Mental. Tapi kan KDRT, umpamanya kayak gitu. Tapi kalau cinta, nah ini dia. Cinta itu apa sih, Bu? Nggak, Ibu sendiri kalau ketika membaca berita itu ya, Bu, bahwa anak Ibu tidak cuma sekali mengalami itu, ya Ibu tuh reaksinya apa? Ibu tahu dari kecil itu reaksi jujur. Telepon siapa? Lesti. Terus? Mau tanya kenapa ada pemberitaan ini. Sometimes kan kita kan udah jadi korban pemberitaan juga. Bisa-bisa itu kan Terus dia bilang hoax. Nggak diangkat. Terus nelfon ini yang lakinya juga nggak? Nggak. Kenapa? Ya saya lebih dulu pengen denger dari sisi Lesti dulu gitu. Tapi kan karena nggak diangkat, nah kita tuh, saya sendiri orang yang berpikiran gini, udah deh kasih space dulu, kita nggak usah ribet, kita nih orang luar. Memang karena Lesti banyak dicintai sehingga kayak semua orang tuh pengen ikut di dalam permasalahan ini gitu, karena ngerasa ingin melindungi, sayang, kesian kok ya diginiin gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana perasaannya dia gitu. Tapi nggak apa-apa, paling enggak gini loh, Lesti sudah berani melaporkan, Rizky Billar sudah pernah menjadi tersangka. At least mudah-mudahan dari semua ini keduanya bisa mengambil hikmah gitu loh. Iya dong, ya kan? Semoga Billarnya Nyampaikan sesuatu. Ibu kalau itu berulang lagi, seandainya itu berulang lagi, Ibu mau ngomong apa? ya risikonya Lesti, kenapa dia memaafkan? Nah itu menurut aku tuh yang perlu kita edukasi. Kita perlu edukasi adalah boleh bersatu, tapi kita perlu ngasih tahu kalau dampak ini berulang karena polanya begini lagi, begini lagi. Gini loh Mbak Pop. Kita itu kan orang luar ya, sayang sama dia gitu. Tapi kan yang menjalankan dia. Kalau aku suggest-nya adalah biar bagaimanapun memang Billar artinya dia punya temperamen, punya sisi aku nggak tahu kalau bahasa psikolognya ya, tapi kalau aku sebagai orang tua berarti kan dia ada sesuatu yang salah dalam dirinya dia. Dia harus berobat gitu. Setuju. Harus pergi ke psikolog, terapi, ngomong apa segala macam karena biar bagaimanapun itu adalah sisi yang nggak bener dalam hidupnya dia, itu harus dibenerin sebagai seorang, karena kan saya itu sebagai sisinya Billar, tapi sebagai sisinya Lesti jujur kita terlepas dari saya nih dekat sama Lesti gitu, atau kita bicara umum lah sebagai seorang perempuan. Kalau kamu menerima, ini tahun pertama pernikahan loh, bagaimana apa yang terjadi dengan ke belakang, ya kan? Begitu banyak problem dalam kehidupan berumah tangga, tapi kan dianya menerima gitu. Ya udah kalau gitu, kalau bisa menerima ya udah berobat dua-duanya. Nah, itu loh. Setuju. Iya. Nah, kalau soal perselingkuhan gimana, Bu? Isu perselingkuhan. Ya, diduga. Ya itu yang sebutnya isu kan. Diduga isu. Ya itu ya nggak tahu. Aku soalnya belum ketemu Lesti, belum ketemu Billar juga gitu. Tapi paling nggak mereka semoga dengan kejadian ini mereka belajar deh. Kamu ngomong apa kalau ketemu sama suaminya Lesti? Ya jangan begitu lagi. Ngomong gini? Ya enggak, gue cubit, jangan gitu lagi Mbak. Gitu. Tapi gini ya, tapi ini yang penting harus disampaikan. Ya Mbak Popi mungkin sebagai psikolog bisa. Ini kalau menurut aku ya, ini adalah khas yang biasa atau seringkali dilakukan oleh korban KDRT. Yaitu tidak tegaan. Ya. Akhirnya kembali lagi atau gampang mengambil keputusan. Ya memang karena cinta gitu. KDRT itu tidak dilaporkan aja tuh karena malu, karena orang lain akan membicarakan, karena masalah mengingat anak gitu kan, kemudian masalah keluarga, kemudian juga masalah perekonomian dan adanya ancaman gitu loh. Jadi itu aspek-aspek sehingga membuat orang tuh banyak memikirkan. Ditambah lagi dengan budaya Indonesia adalah culture-nya patriarki. Meletakkan laki-laki setinggi-tingginya. Jadi apapun lakukan sama laki-laki ya memang seperti itu gitu loh. Jadi pesannya ini buat seluruh masyarakat yang kecewa dengan Lesti mencabut laporan terhadap Rizky Billar adalah dengan komentar-komentar, lain kali kalau dia begitu lagi gak usah kasih panggung, gak usah kita dukung. Jangan. Karena kita tidak, ya mungkin ya mudah-mudahan kita nggak pernah ada di posisi yang mengalami KDRT. Kita nggak pernah tahu betapa mental mereka itu harus menghadapi apa. Kita sebagai masyarakat umum harus tetap berdiri
bersama korban. Ya, Ya. benar. Ya, harus benar. tetap berdiri bersama korban dan mengedukasi hal-hal yang tepat gitu ya. Yes. Bahwa pelaku kalau mau ya pelaku harus mendapatkan pendampingan untuk memperbaiki perilakunya gitu ya. Korban pun perlu mendapatkan pendampingan Ya. untuk mengobati traumanya Ya. apabila Mereka bersatu lagi. mereka bersatu dan apabila mereka tidak bersatu lagi. Karena luka itu harus disembuhkan supaya Yes. mereka bisa membangun kembali hubungan yang lebih sehat di kelak kemudian hari. Ya. Mbak Popi terima kasih. Sama-sama. Yang berikut ini ada konten kreator yang bikin kontennya diduga menyindir pasangan-pasangan yang lagi ramai di perbincangan. Tapi Popi,